Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara dalam program kita, yaitu Gerakan Gemar Membaca Alkitab. Siang ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita masih ada dalam pembacaan kitab Yosua. Kita sudah sampai kepada kitab Yosua pasal yang ke-14. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita supaya kita tidak sia-sia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita memulai akan renungan kita saat ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Berkat kemurahan Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada. Dalam keadaan yang sehat, Tuhan telah kembali memberi kami kesempatan kembali lagi untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ke-14. Kami sudah belajar mulai dari pasal pertama sampai di pasal ini. Terus kami ingin belajar firman. Lengkapilah kami supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin dapat menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan salah kami. Berkatilah hamba-Mu dan taruhkanlah perkataan-perkataan hikmat dan pewahyuan dari Tuhan sendiri, dari Roh Kudus, untuk hamba-Mu dapat menyampaikan kepada setiap kami yang mendengar program ini. Diberkatilah yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kami bersyukur dan kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya menyapa saudara, Shalom, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dalam program kita, dalam program Gerakan Gemar Membaca Alkitab, di mana kita akan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus menyelesaikan pembacaan kitab demi kitab, ya. Kita akan terus diperlengkapi, diperkaya oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang berbahagia bukanlah orang yang banyak uangnya, orang yang melimpah dengan harta kekayaan, atau yang memiliki jabatan kedudukan yang tinggi. Tapi firman Allah katakan, berbahagialah orang yang membaca dan yang mendengar serta melakukan firman Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena firman itu memang adalah Allah sendiri. Allah ingin mengatakan sesuatu kepada kita, supaya lewat ucapan firman yang disampaikan Tuhan melalui hamba-hambanya itu dapat menguatkan kita dalam terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dalam pembacaan kita pada siang hari ini yang terambil dalam kitab Yosua pasal yang ke-14, ada dua perikop yang kita temukan di sini. Perikop yang pertama ini adalah tentang pembagian tanah Kanaan yang sudah diberikan Tuhan atau dibagi-bagikan kepada orang Israel untuk menjadi milik pusaka bagi mereka, ya. Untuk menjadi milik pusaka yang telah dibagikan kepada orang-orang Israel oleh Imam Eliezer, oleh Yosua bin Nun dan kepala-kepala kaum keluarga dari suku mereka masing-masing. Lalu mereka mengambil undi dan dibagi-bagikanlah milik pusaka kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan kepada Musa, milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tapi orang-orang Lewi tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah mereka, sebab Bani Yusuf merupakan dua suku, yaitu ada Manasye dan Efraim. Ya, kita tahu bahwa Manasye dan Efraim itu adalah anak-anak daripada di mana diceritakan di sini adalah anak-anak daripada Yakub, ya. Ini Yusuf, sebab Bani Yusuf merupakan dua suku, ya, Manasye dan Efraim, ya. Jadi Manasye dan Efraim, maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, tetapi mereka diberikan kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi mereka lah negeri itu. Hari ini saya memberikan tema dari pembacaan kita, ya, yaitu temanya adalah ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya kita sebagai umat pilihannya
Mengikut Tuhan itu harus dengan sepenuh hati. Kalau kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, kita tidak akan gampang dipengaruhi. Kita tidak akan gampang tergoda untuk ikut hal-hal yang di luar dari yang dikehendaki Tuhan. Maka ada doa kita adalah setiap hari ketika kita memulai hari yang baru, Tuhan, tuntunlah saya ke jalan yang Tuhan suka, tapi bawalah saya keluar dari jalan yang tidak Tuhan suka. Itu harusnya hidup orang Kristen, karena kehidupan kita adalah kehidupan yang harus terus mengikuti akan tuntunan Tuhan dengan segenap hati. Dalam ayat yang kelima sudah kita baca, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi mereka lah negeri itu. Ya, dari pembacaan perikop pertama kita sudah melihat apa yang diperintahkan Tuhan lewat Musa. Kemudian Musa menyampaikan kepada orang-orang Israel, demikianlah dilakukan oleh mereka, demikianlah diperbuat oleh mereka. Kata demikian itu artinya menunjukkan mereka tidak melakukan pembagian tanah yang harus mereka bagikan secara rata, secara adil. Itu benar-benar mereka lakukan, ya. Tidak mereka bagi sesuai dengan keinginan mereka, tapi mereka membagi-bagikan sesuai dikatakan apa? Demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi mereka lah negeri itu. Dibagi-bagilah mereka sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan, yang dikatakan Tuhan kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada mereka. Sesungguhnya hidup kekristenan adalah hidup yang harus selalu mengikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka tadi saya katakan, ketika kita bangun pagi, kita mau memulai hari yang baru, menutup doa kita di dalam persekutuan kita di rumah masing-masing, kita berkata, Tuhan, tuntun dan bimbinglah saya di jalan yang Tuhan suka, tapi jauhkanlah saya, keluarkanlah saya, hindarkanlah saya dari jalan-jalan yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen, ini adalah sebuah perjalanan iman yang harus kita jalani setiap hari, adalah mengikuti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hidup kekristenan adalah hidup yang harus disertai dengan suatu ketaatan. Ketaatan itulah yang sangat dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Contoh siapa? Siapa teladan hidup kita yang begitu taat kepada Allah? Yaitu Yesus sendiri. Sampai-sampai dituliskan dalam kitab surat Filipi pasal 2. Dia sudah menjadi taat, bahkan sampai mati di kayu salib dia taat. Nah, kalau kita melihat pembacaan ini, orang-orang Israel melakukan, memperbuat atau mengerjakan apa yang dikatakan Musa kepada mereka. Dan Musa mendapatkan mandat itu dari siapa? Dari Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah memberitahukan kepada Musa pembagian-pembagian yang harus diterima oleh masing-masing suku di Israel. Dan Musa mengatakan kepada orang-orang Israel apa saja yang harus mereka lakukan, dan mereka perbuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Inilah hidup kekristenan, ya, di mana Tuhan menginginkan kita umatnya senantiasa melakukan apa yang Allah suka dan meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah. Artinya kita mengerjakan perintahnya, mengerjakan apa yang diingininya, ditetapkannya atas hidup kita sepenuh hati kita. Maka kita yang kedua, di sini saya mau katakan, mengikut Tuhan harus sepenuh hati. Tadi yang pertama adalah kalau kita mau mengikut Tuhan, ikut Tuhan dengan taat. Ikut Tuhan dan lakukan apa yang disukai Tuhan. Yang Tuhan gak suka itu jangan kita ikuti, jangan kita lakukan, tinggalkan. Tuhan ingin kita melakukan apa yang sudah ditetapkan, apa yang diperintahkan, itu yang Tuhan mau. Dan kita melihat di sini tadi tema saya katakan adalah ikutlah Tuhan, ya, dengan sepenuh hati. Di sini kalau kita mendapat pembacaan dari perikop yang kedua, Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, ini teman ini ya, teman seperjuangan Yosua, Kaleb ya, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea.
Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh berita-berita yang membuat tawar hati bangsa itu. Kaleb tidak goyah. Kaleb tetap mengikuti apa yang telah ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dengan sepenuh hati, dia tetap menjalani. Dia tetap yakin bahwa apa yang sudah dia lihat di depan matanya, mengintai sebuah negeri yang akan diduduki oleh umat Israel. Kaleb tetap berkeyakinan bahwa mereka akan menduduki tempat itu atau negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Di dalam ayatnya yang ke-9, di dalam ayat yang ke-6, Kaleb kembali mengingatkan kepada Yosua ketika Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal, ya. Kemudian di dalam ayat 9 berkata, pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 2 kali disebutkan di sini kata sepenuh hati, ya, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saya punya Alkitab, saya sudah garis bawahi, ya. Jadi dikatakan yang pertama adalah Yosua sendiri. Kaleb sendiri yang mengatakan, meskipun orang-orang membuat tawar hati, orang-orang mungkin udah menceritakan cerita-cerita yang tidak enak didengar oleh telinga, ya, seperti kita pada hari-hari ini, ya, kita mendengar berita-berita yang tidak enak didengar oleh telinga. Bahkan hari ini pun kita sudah mendengar akan terjadinya gelombang panas, ya, yang akan mencapai 40 derajat sampai 30 sampai 40 derajat. Bahkan ada beberapa tempat, mungkin ada beberapa negara yang ada orang meninggal karena panas yang mencapai suhu yang begitu tinggi. Nah, berita-berita ini kadang-kadang membuat kita menjadi gelisah. Kadang-kadang kita terbawa, kadang-kadang kita merasa menjadi takut, kadang-kadang kita merasa menjadi begitu sangat khawatir. Tetapi dikatakan dalam ayat ini menjadi sebuah penghiburan buat kita. Kalau di dalam ayat 8, sedang saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, ya, membuat tawar hati, membuat orang ketakutan, membuat orang pesimis, membuat orang menjadi tidak percaya. Tetapi Kaleb katakan, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Itu ungkapannya Kaleb. Orang bisa berkata apa saja tentang keadaan dan situasi yang terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan, ikut Tuhan tetap dengan sepenuh hati. Jangan digoyahkan oleh berita-berita yang mengejutkan. Jangan goyah oleh berita-berita yang menakutkan. Tetap mengikut Tuhan dengan segenap hati. Karena kita percaya, waktu kita mengikut Tuhan dengan segenap hati, kita akan baca ayat-ayat berikutnya ini. Apa yang terjadi dengan Kaleb? Pada waktu itu Musa telah bersumpah, ya, bahwa tanah yang diinjak oleh kakinya itu akan menjadi milik pusakanya dan anak-anaknya sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini sekarang Musa. Tadi Kaleb sendiri yang berkata, sekarang Musa yang berkata bahwa tanah yang diinjak oleh Kaleb itu akan menjadi milik pusaka dia dan anak-anaknya sampai selama-lamanya. Sebab apa? Sebab Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia gak gampang ikut-ikutan, nggak gampang terpengaruh oleh mayoritas, nggak gampang terpengaruh oleh lingkungan, nggak gampang terpengaruh oleh suara-suara sumbang. Dia tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Musa mengakui itu. Kalau tadi yang pertama di dalam ayat yang ke-8 itu pernyataan Kaleb, tapi dalam ayat yang ke-9 ini pernyataan Musa. Kenapa Tuhan ingin memberikan? Sesungguhnya dikatakan pada waktu itu Musa bersumpah, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Alasan apa? Kenapa Kaleb mendapatkan bagian yang begitu luar biasa? Ya, karena alasannya sebab. Nih kata sebab ini saudara, sebab menjadi sebuah kata sambung untuk kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya, makanya saya memberikan tema hari ini adalah ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati untuk Tuhan, setengah hati untuk yang lain. Kalau mau ikut Tuhan sepenuh hati. Di tengah masa-masa yang sulit sekalipun, di tengah keadaan yang sangat mungkin krisis sekalipun, kalau kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, maka di situ kita bisa melihat Tuhan bagaimana Dia pelihara kita.
Ayat yang ke-10 berkata, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Ini perkataan Kaleb. Seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 40 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ketika dia ngomong dengan Musa, ya, firmannya 40 tahun yang lalu udah disampaikan, tapi 45 tahun baru digenapi. Bayangkan saudara, Kaleb tidak goyah. Kaleb tetap berketetapan hatinya, ikut Tuhan. 45 tahun bukan waktu yang singkat, hampir setengah abad usia manusia. Tapi Kaleb tidak pernah goyah atas janji yang sudah diucapkan Musa, yang disampaikan Musa kepadanya. Inilah yang membuat Tuhan berkenan dengan Kaleb. Dan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kaleb mengatakan berikanlah. Ya, ayat 11 katakan pada waktu itu aku masih kuat seperti pada waktu aku pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kita bisa bayangkan, ya, saya kalau berjumpa dengan teman-teman ya, yang telah berpisah kurang lebih 40-an tahun yang lalu, sudah kadangkala tidak bisa menandai mereka, ya, karena kami sudah sama-sama tua. Tentu saja muka berubah, kekuatan berubah, tidak seperti ketika kita usia 20-an tahun, ya. Tentunya itu sangat berbeda. Tetapi firman Allah katakan kekuatan Kaleb 40 tahun yang lalu ketika dia dengar firman yang disampaikan Musa, dengan kekuatannya pada hari ini kembali dia menghadap kepada Yosua, yaitu 85 tahun kekuatannya tidak berubah. Artinya ada spirit, ada kuasa Tuhan, ada powernya Tuhan dalam hidup Kaleb. Bahkan dikatakan aku masih bisa keluar masuk, aku masih bisa berperang, menghalau bangsa-bangsa yang menduduki tempat yang dijanjikan Tuhan. Kenapa? Apa rahasianya Kaleb? Kaleb adalah orang yang tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak goyah, meskipun ada banyak hal yang dihadapi di lingkungannya, di situasi di mana tempat dia ada. Kita baca seterusnya, dikatakan oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kaleb meminta pegunungan di mana ada orang-orang enak dengan kota-kota mereka yang besar dan berkubu. Ya, artinya kota-kota yang sangat kota yang sangat aman. Berkubu artinya tuh memiliki tembok-tembok yang tinggi yang tidak mudah ditembus oleh musuh. Tetapi Kaleb katakan berikanlah kepadaku, mungkin Tuhan akan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, Kaleb begitu yakin, jikalau Tuhan menyertai dia akan bisa menghalau musuh-musuh yang ada di sekitar kehidupan orang-orang Israel. Lalu dalam ayat yang ke-13 berkata, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Jefun dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Jefun orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron ini artinya dipersatukan atau digabungkan. Ya, Kaleb mendapatkan milik pusakanya.
Ya, itulah yang diberikan oleh Israel dengan sepenuh hati. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya saya mau tekankan siang hari ini, kalau kita jadi anak Tuhan, jadi orang percaya, jadilah orang percaya yang dengan sepenuh hati mengikuti jalan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Maka hidup saya dan saudara pasti akan beruntung. Hidup saya dan saudara pasti akan dipimpin oleh Tuhan. Gak perlu takut berita-berita apapun yang datang pada kita, selagi kita mengikuti jalan Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan bisa melindungi kita dari bencana, dari bahaya, dari sakit penyakit, dari kegagalan, dari kecelakaan, dari berbagai macam hal. Kita percaya bahwa kekuatan Tuhan menyertai orang-orang yang mengikut Dia dengan sepenuh hati. Maka marilah kita berjalan terus menurut pimpinan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat yang kelima. Demikianlah diperbuat oleh orang Israel, dan dibagi-bagi mereka negeri itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat. Demikian, inilah hidup kita. Seharusnya kita melakukan semuanya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ya, yang diperintahkan Tuhan kepada kita, itulah yang harusnya kita lakukan. Dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan punya perintah, Tuhan punya firman. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pasti akan beruntung, pasti akan menjadi sesuatu yang membawa kepada kebaikan dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Ingatlah, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, tetaplah mengikut jalan Tuhan dengan sepenuh hati. Maka orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, pasti kemanapun dia pergi, hidupnya akan beruntung. Tuhan akan buat apa yang dikerjakan olehnya berhasil. Seringkali kegagalan mungkin ingin datang untuk menggagalkan setiap rencana kita yang baik. Tapi kalau kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, saya percaya Tuhan akan ada di depan kita untuk membela kita. Ada orang-orang yang berusaha mungkin menjatuhkan kita, berusaha untuk menggagalkan kita, berusaha untuk merusak nama baik kita. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan dengan sepenuh hati, yang menjadi pembela kita adalah Tuhan. Dia yang berdiri untuk membela kita di depan kita. Jadi kita tidak perlu takut. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersyukur untuk renungan pada saat ini. Kami kembali bersyukur ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami telah belajar firman Tuhan ayat demi ayat yang kami baca dari kitab Yosua pasal 14. Kami mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kami mau mengikuti jalan-jalan Tuhan dengan sepenuh hati. Maka kami bisa melihat orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan dengan sepenuh hati, bagaimana akhir hidup mereka. Seperti yang tercatat dalam firman Tuhan siang ini, Kaleb bin Yefune adalah orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Maka dia berkata, kekuatan dia 40 tahun yang lalu dengan sekarang, setelah dia berusia 85 tahun, kekuatannya masih tetap sama. Itulah sebabnya kami mau belajar jadi orang-orang Kristen yang terus mengikuti jalan Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hati kami. Tidak menyimpang, tidak membuat atau melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Mari pimpin kami Tuhan di jalan yang Kau suka, dan bawa kami untuk keluar di jalan yang tidak Engkau kehendaki. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu jika Tuhan tidak beserta dengan kami. Kami tidak akan mau berjalan kalau Tuhan tidak menyertai kami. Sertailah kami, pimpinlah kami, agar hidup kami dapat melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan mengikuti jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan juga dengan sepenuh hati kami. Berkati dimanapun saudara-saudara kami berada yang sedang mengikuti program ini. Mungkin saat ini mereka sedang galau, mereka sedang susah, mereka sedang dihimpit oleh berbagai macam persoalan. Mungkin ada orang-orang yang sudah mulai merasa pesimis, tawar hati, tidak lagi bersemangat dan bergairah. Banyak orang sudah mulai mundur dari Tuhan.
tidak bergairah untuk ibadah, tidak bergairah untuk berdoa, tidak lagi bergairah untuk baca firman. Mereka sudah tawar hati karena begitu banyaknya hal-hal yang terjadi yang harus mereka hadapi, dan mereka belum mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar apapun keadaan yang saat ini Tuhan izinkan terjadi, jangan biarkan kami menyimpang dari mengikut Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Bawa kami terus untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, karena proses hidup kami akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semuanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.